Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yema Saria dengan NIM 2019-020216, Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Esa Unggul. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen saya, yaitu Dr. Anda Ratnawati Yuni Suryandari MM PhD, yang memberikan tugas ini sebagai tugas acuan UAS dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan judul penelitian saya yaitu kajian tingkat kerentanan bencana banjir di Kecamatan Sembakung berbasis SIG. Untuk latar belakang dari penelitian ini menjelaskan bahwa banjir merupakan peristiwa alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah yang besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir biasa terjadi karena banyak hal seperti hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai, danau, atau lautan. Tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana banjir dapat dikategorikan sebagai proses ilmiah atau fenomena alam yang dipicu oleh beberapa faktor penyebab seperti curah hujan, iklim, geomorfologi wilayah, dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam yang mengakibatkan kondisi alam dan lingkungan menjadi rusak. Menurut Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir menjelaskan bahwa banjir merupakan suatu bencana alam yang selalu terjadi setiap tahun di Indonesia, terutama pada musim penghujan. Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sudah tidak asing lagi dengan bencana banjir. Namun dulunya ini merupakan musibah musiman, dari bencana 10 tahunan, 7 tahunan, 5 tahunan, kemudian diduga ini sebagai dampak kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan dan pembukaan lahan sehingga sering terjadinya banjir di setiap tahun. Bahkan yang menimbulkan pertanyaan selama tahun 2021, hanya pada kurun waktu 5 bulan terjadi 2 kali banjir besar yang melumpuhkan aktivitas warga di Kecamatan Sembakung ini. Pada 8 desa di Kecamatan Sembakung. Dampak negatif dari banjir yang terjadi tidak hanya merendam ratusan rumah warga, namun juga merendam fasilitas umum, misalkan jalanan, jembatan, dan masjid. Banjir juga merendam fasilitas pemerintahan, antara perkantoran, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Petani di Desa Atap mengaku bahwa mengalami kerugian yang cukup banyak akibat tanaman padi yang siap untuk dipanen rusak akibat banjir pada awal tahun 2021. Dan kembali mengalami kerugian karena tanaman sayuran rusak akibat banjir. Pada 20 Mei tahun 2021 hingga 29 Mei tahun 2021, banjir akibat tingginya curah dan intensitas hujan di pedalaman daerah aliran sungai Sembakung kembali melumpuhkan aktivitas warga di 8 desa. Pada banjir pertama Januari tahun 2021 tercatat bahwa warga yang terdampak yaitu sekitar 661 kepala keluarga atau 2.750 jiwa dan 533 kakak rumah terendam banjir. Sedangkan banjir yang kedua ini sesuai data per 28 Mei tahun 2021 tercatat bahwa warga yang terdampak banjir sekitar 641 kakak atau 2.151 jiwa serta 455 rumah yang terendam. Hingga pada tahun 2022, banjir masih melanda Kecamatan Sembakung ini. Mengenai keluhan warga yaitu masyarakat Sembakung
ingin dengan adanya banjir ini yang mungkin menghambat dan mengganggu aktivitas keseharian warganya, menurut berita yang dikutip dari fokusborneo.com, agar ada upaya yang dapat mencari solusi untuk bagaimana mencari jalan keluar yang menyikapi banjir yang ada di Kecamatan Sembakung ini. Diharapkan juga agar ada upaya penelitian atau sejenisnya. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan bencana banjir di Kecamatan Sembakung dengan penempatan SG. Berdasarkan uraian latar belakang yang tadi saya jelaskan, dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang bisa kita ambil untuk rumusan masalah ini yaitu bagaimana tingkat kerentanan banjir di daerah Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan. Untuk metodologi penelitian yang saya gunakan untuk pendekatan penelitian dalam rangka menjawab penelitian yang sudah ditetapkan, penelitian memilih yang sesuai dengan kebutuhan pencarian jawaban di atas dan pertanyaan penelitian. Untuk sasaran dari penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, kuantitatif, dan sistem overlay, yaitu menggunakan software ArcGIS Politik 3 untuk mengetahui daerah rawan bencana banjir. Yang selanjutnya dari hasil overlay tersebut, peneliti dapat mudah mendeskripsikan daerah mana saja yang rawan bencana banjir di lokasi peneliti. Dan juga jenis penelitian di sini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasil yang dijelaskan oleh Arikunto tahun 2006. Untuk ruang lingkup dan lokasi penelitian, fokus penelitian ini tentunya menjadi suatu aspek penting guna memfokuskan serta mengadakan batasan yang jelas dalam penelitian. Batasan bukan berarti mengotak-kotakan objek penelitian, namun berfungsi untuk menjaga sasaran penelitian hingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data hingga analisis data dan hasil penelitian nantinya akan tepat sasaran. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada analisis tingkat kerentanan banjir di Kecamatan Sembakung, di mana peneliti akan menilai tingkat kerentanan yang ada di daerah penelitian terhadap bencana banjir. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia, dengan luas wilayah sekitar 13.841,90 km persegi. Secara administrasi, wilayah Kecamatan Sembakung terletak di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sebuku, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Tidung, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Tidung, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sembakung Utalai. Untuk peta lokasi penelitian, di sini ada peta administrasi Kabupaten Nunukan tahun 2023, dan di sebelahnya itu ada peta administrasi Kecamatan Nunukan tahun 2023, dan delineasi lokasinya yaitu Kecamatan Sembakung. Untuk variabel penelitian menurut Suharsini Arikunto tahun 2022, variabel penelitian adalah objek peneliti atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian berdasarkan hasil dari sintesisa teori. Maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan tujuan mengetahui tingkat kerentanan bencana banjir di Kecamatan Sembakung dengan variabel yaitu kerentanan bencana banjir, dan indikator yaitu kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik, dan kerentanan ekologi atau lingkungan.
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Metode analisis kuantitatif digunakan dengan menggunakan pendekatan superimpose atau overlay dengan sistem informasi geografis atau SIG, yaitu menganalisis tingkat kerentanan banjir di Kecamatan Sembakung. Hasil dari analisis ini bisa memudahkan cara mengidentifikasi sumber bencana dan lokasi rawan sehingga efektif dan efisien untuk diterapkan pada kawasan bencana banjir di Kecamatan Sembakung. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.